Oke. Baik untuk peserta berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Derajat Gandhi selaku penguji, yang kami hormati Bapak M. Nastoli selaku mentor dari peserta Latsar atas nama Alvin Rizky. Dan pada kesempatan pagi ini adalah kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait waktu. Waktu paparan nanti bagi peserta kita batasi waktu maksimal 7 menit. Kemudian waktu untuk penguji ya memberikan pertanyaan saran masukan maksimal 10 menit dan nanti berikutnya waktu untuk mentor memberikan penguatan adalah maksimal 5 menit. Baik, waktu berikutnya kami berikan kepada Saudara Alvin Rizky untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Kami silakan. Terima kasih Ibu Rizka gitu ya. Mohon izin share screen. Stop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Derajat Assalamualaikum warahmatullahi Gandhi, yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Mentor sekaligus Kepala KUA Banyumas, Bapak Muhammad Nastoli SAG MPDI, beserta Ibu Coach, Ibu Rizka Nurfitriah, SSI MPD yang penuh inspirasi. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Alvin Rizky Nurhelmi akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi sebagai bagian dari pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Saya mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Nikah Responsif melalui aplikasi WhatsApp Bisnis dan Instagram KUA Banyumas. Adapun yang melatar belakangi adalah ada 3 poin. Yang pertama, tantangan pelayanan nikah konvensional. Yang kedua, perubahan pola komunikasi masyarakat. Dan yang ketiga, urgensi transformasi digital ketika KUA. Jadi pelayan publik adalah wajah dari birokrasi. Di KUA Banyumas, saya melihat bahwa pelayanan pendaftaran nikah masih bersifat konvensional, artinya masih bertatap muka, belum menggunakan WhatsApp bisnis atau Instagram, padahal komunikasi masyarakat sekarang sudah bertransformasi, mereka menggunakan media digital sehari-hari, baik berupa pesan ataupun menggunakan medsos sebagai eh, pemerhati. Kemudian urgensi transformasi digital di KUA. Ini berkaitan dengan smart governance, jadi memang saya sebagai peserta latsar CPNS yang sudah mempelajari dari agenda 1 sampai agenda 4 punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk melakukan transformasi digital di KUA Banyumas. Kemudian adapun tujuan dan manfaat, tujuan utama yang pertama yaitu mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, terutama adaptif dan kolaboratif. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, ini tentu berkaitan dengan pendaftaran nikah. Kemudian yang ketiga mendorong transformasi digital yang ada di lingkungan KUA Banyumas. Adapun manfaatnya bagi Jatim sendiri adalah akses informasi yang akan lebih transparan, akuntabel, dan lebih cepat. Kemudian bagi KUA sendiri akan melakukan komitmen bahwa KUA Banyumas hadir sebagai pelayan publik yang sudah menggunakan media digital. Kemudian bagi SN, bagi saya pribadi, tentunya akan meningkatkan kompetensi digital dan juga etika komunikasi publik. Kemudian yang terakhir bagi organisasi, tentu akan meningkatkan efektivitas pada pelayan publik dengan sistem komunikasi yang lebih terorganisir. Kemudian selayang pandang mengenai KUA Kecamatan Banyumas, KUA Kecamatan Banyumas adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berlokasi di Jalan Sekolahan, Desa Sudagaran. KUA Banyumas melayani 12 desa dengan latar sosial yang budaya yang beragam, menjadikannya pusat pelayanan yang inklusif dan strategis. Tentu KUA Banyumas adalah salah satu dari 27 KUA yang punya tanggung jawab besar untuk bertransformasi dalam hal pelayanan
publik, utamanya dari sistem konvensional menuju sistem digitalisasi. Sesuai dengan visi kami, yaitu terwujudnya masyarakat Muslim Kecamatan Banyumas yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian isu-isu yang berkembang di KUA Banyumas itu setelah saya kemarin diskusi dengan Bapak Mentor, muncul 5 isu yang berkembang. Satu, kurangnya pelayan pendaftaran nikah yang responsif. Kemudian kedua, minimnya sosialisasi keluarga sakinah di masyarakat Banyumas. Kemudian yang ketiga, bimbingan, minimnya konten edukasi digital bimbingan perkawinan bagi Jatin. Kemudian yang keempat, kurangnya minat literasi hukum seputar keluarga bagi Jatin yang hendak menikah di KUA Banyumas. Dan yang kelima, kurangnya sistem monitoring pasca mediasi konflik melalui PP4. Setelah kami analisa menggunakan PKL dan juga USG, kemudian mendapatkan nilai terbesar itu adalah poin yang pertama, yaitu kurangnya pelayan pendaftar nikah yang respons. Penyebab core isu dari kurangnya pelayanan pendaftaran menikah itu yang pertama yaitu kurangnya pemahaman smart ASN. Jadi petugas KUA terutama front office belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian yang kedua, minimnya inovasi dan proaktivitas. Dalam hal ini menjelaskan prosedur serta persyaratan nikah secara komprehensif kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketiadaan SOP digital dan jadwal adaptif. Jadi belum ada SOP yang jelas mengenai jadwal, terutama admin pengelola WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian yang keempat, keterbatasan media dan infrastruktur. Dalam hal ini, kami mulai memipil untuk mengembangkan beberapa sudut-sudut tempat untuk membangun semacam inovasi media, seperti sudut podcast dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, lingkungan kerja kurang mendukung inovasi digital. Jadi memang walaupun front office masing-masing sudah menggunakan handphone atau smartphone, akan tetapi mereka masih belum optimal dalam memberikan pelayanan publik, terutama menggunakan aplikasi WhatsApp dan Instagram. Kemudian ada beberapa langkah yang akan kami laksanakan. Satu yaitu identifikasi masalah. Yang pertama melakukan survei kepuasan Jatim terhadap layanan pendaftaran nikah. Kami akan menggunakan semacam draft. Nanti Jatim akan memberikan penilaian survei. Kemudian yang kedua diskusi dengan kepala KUA dan front office terkait kendala komunikasi. Dan yang ketiga analisis data keluhan dan pertanyaan Jatim yang masuk ke KUA. Adapun langkah yang kedua menentukan isu utama, yaitu menyusun daftar isu dari hasil identifikasi permasalahan Jatin, kemudian melakukan diskusi dan konsultasi untuk memilih isu-isu yang paling berdampak, dan terakhir menetapkan core isu kurangnya kanal komunikasi digital yang interaktif. Adapun langkah yang ketiga, implementasi rancangan, yakni menyusun agenda brainstorming bersama Kepala KUA dan front office, kemudian studi praktik dari KUA lain yang menerapkan WhatsApp bisnis dan Instagram, dan terakhir menentukan gagasan membuat akun WhatsApp auto reply dan konten edukatif di Instagram. Adapun langkah yang keempat yaitu uji efektivitas gagasan. Yang pertama membuat dan mendaftarkan akun WhatsApp bisnis dan konten Instagram. Yang kedua menyusun template pesan otomatis dan konten visual. Dan yang terakhir simulasi interaksi dengan pengguna terutama chatin dan evaluasi respon. Adapun langkah selanjutnya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Di sini yang pertama monitoring survei kepuasan dari jumlah interaksi yang masuk baik melalui Instagram maupun WhatsApp bisnis. Dan yang kedua setelah itu kita melakukan diskusi dan konsultasi dengan kepala KUA atau mentor. Dan terakhir menyusun rekomendasi kebijakan. Adapun jadwal jadwal implementasi atau jadwal rancangan aktualisasi ini kita mulai dari minggu yang pertama, yaitu tanggal 11 sampai 15 Agustus. Untuk kegiatan pertama, mengidentifikasi permasalahan layanan pendaftaran nikah. Terus kegiatan yang kedua, kita mulai dari 19 sampai 21 Agustus. Kemudian di kegiatan yang ketiga, kita masuk di tanggal 22 sampai 28 Agustus. Adapun langkah yang selanjutnya yang keempat, kita sudah memulai di bulan berikutnya, yaitu bulan September. Kita akan melaksanakan di tanggal 1 sampai tanggal 12 September. Dan yang terakhir, MONEF, kita akan lakukan selama 4 hari dari mulai tanggal 15 sampai 19 September. Adapun beberapa kendala dan antisipasi, tentu sebuah rancangan itu akan mengalami suatu kendala dan kita harus mempunyai suatu antisipasi.
Yang pertama, minimnya pendataan identifikasi masalah melalui online dan masyarakat masih minim literasi digital. Antisipasinya, penyebaran kuesioner yang masih sederhana berupa form yang dibentuk sesuai form cetak atau form fisik. Kemudian yang kedua, kurangnya SDM KUA dalam pengoperasian layanan pendaftaran nikah. Kita akan mengantisipasi dengan pelatihan staf mengenai sistem digital, utamanya dioptimalisasi di WhatsApp dan Instagram. Kemudian yang ketiga, lambatnya respon atau overload pada pesan masuk. Karena mungkin RAM handphone dari masing-masing front office yang sudah overload, tentu nanti kita akan membuat jadwal admin terstruktur. Jadi kita akan melakukan penjadwalan siapa nanti yang akan menjadi admin WhatsApp seperti itu. Kemudian yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan feedback. Kita akan mengantisipasi dengan membuat interaksi langsung dan form penilaian sederhana dan mulai menggunakan Google Form. Adapun hasil dan dampak yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama, akun WhatsApp bisnis dan Instagram KUA Banyumas akan ada dan aktif. Kemudian respon positif masyarakat, dan yang terakhir efektivitas komunikasi. Terima kasih dari saya, dari Banyumas Menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin untuk paparannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Derajat Gandhi selaku penguji. Kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizka Fitria, moderator dan panitia dari Balai Diklat Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Ibu Rizka wabarakatuh. Fitria, moderator dan panitia dari Balai Diklat Semarang. Yang kami hormati Pak Haji M. Nastoli, selaku mentor. Yang kami hormati dan kami banggakan Mas Alvin Rizky Nurhelmi, calon penghulu ahli pertama pada KUA Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Terima kasih Mas Alvin, kami penguji dari Biro SDM sangat berterima kasih atas catatan gagasan dari Mas Alvin. Kami sangat mendukung, tentu kami sangat mensupport tulisan Mas Alvin yang sangat positif untuk kemajuan satuan kerja, utamanya Kementerian Agama secara keseluruhan. Izin Mas Alvin mungkin menambahkan untuk dikuatkan utama. Tadi ada sebuah tulisan menarik dari Mas Alvin terkait dengan lingkungan kerja yang kurang support. Di tulisannya Mas Alvin, antisipasi strategi dan menghadapi sumbatan. Bapak, Ibu, maaf, Baik. saya mental barusan. Ya, monggo Mas Alvin bisa di. Ngapunten, ya, Bapak, Ibu, bisa diulang sedikit. Maaf, tadi koneksinya agak itu terputus. Oh ya, baik. Mas Alvin mungkin nanti di tulisannya lebih dikuatkan, ditambahkan lebih detail terkait dengan antisipasi, utamanya keterbatasan media dan infrastruktur ya. Karena itu kan sebuah keniscayaan terkait dengan pelaksanaan strategi Mas Alvin Rizky Nur tadi. Hmm. Kemudian juga harus ditambahkan detail antisipasi, karena tadi ada sebuah catatan dari Mas Alvin, lingkungan kerja yang kurang support. Ini kan pasti juga sebuah keniscayaan ya dalam kita menjalankan tugas fungsi. Mungkin itu saja ditambahkan catatan detail di tulisannya Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Derajat Gandhi. Mohon nanti saran masukan ya dari penguji bisa eh, dilengkapi gitu nggih, Mas Alvin. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak M. Nastoli selaku mentor dari Mas Alvin. Monggo kami silakan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Derajat, warahmatullahi. Ibu Rizka, dan Mas Alvin yang saya hormati, menanggapi tentang rancangan ya, ini rancangan yang diperlukan untuk syarat mengikuti Diklasar. Memang di Kawah Banyumas tadinya itu karyanya berapa ya? Satu, dua, tiga. Jadi 3 orang melayani 12 desa.
Waktu itu sudah kami coba berbagai upaya untuk beralih ke media digital. Tapi sayangnya regulasi yang ada itu masih menempatkan digital itu pada tataran yang apa eh, masih bisa dijangkau oleh generasi Z. Adapun yang generasi udah generasi yang ya generasi lala itu tidak bisa memanfaatkan. Tetap mereka menghendaki datang ke KUA. Gitu. Sudah kami tawarkan, sudah kami eh, apa upayakan melalui WA yang gampang melalui WA, yang gampang melalui WA, itu pun mereka tidak menerima dan baik sehingga datanglah ke KUA. Begitu. Nah, dengan adanya CPNS calon pengurus ini, saya kira gerakannya ini nanti berhadapan dengan generasi Z yang itu semua kita atasi pakai WhatsApp bisnis terus kemudian Instagram. Lalu yang tua-tua ini yang nggak bisa, ya udahlah nggak bisa kantor. Orang burungnya di regulasinya itu mereka mendaftarnya bisa melalui online, bisa juga secara offline gitu. Jadi untuk generasi Z yang saya kira sudah ahli sekali di bidang HP, perhatian itu punya grup, punya Instagram, punya TikTok, nah itu ternyata yang banyak di situ Pak. Nah itu disasar kepada para generasi Z. Di Kecamatan Banyumas ini 12 desa itu pemanfaatan teknologinya ya yang rata-rata mengenai penggunaan ini ya generasi itu generasi Z yang tua-tua itu lepas dari nggak bisa gitu loh. Sehingga kami upayakan supaya ini bisa terbagi, nanti ada pelayan yang sifatnya kepada generasi Z itu terus kepada yang tua-tua pelan-pelan. Di sini kan kemarin sampai ada kewajiban. Jadi kami bertahap ada kewajiban dari regulasi itu syarat persyaratan nikah itu adalah adanya akte kelahiran. Waktu pertamanya kita umumkan itu ramai Pak. Ini itu tapi lambat laun karena itu merupakan syarat sehingga pihak yang mengeluarkan akte kelahiran pun dibuat menjadi mudah. Seperti contoh, kalau apa namanya pengantin tua kan tidak punya itu Bu, tidak punya itu Pak. Pengantin tua tidak punya namanya akte kelahiran. Wong catatan kelahiran saya tidak punya, sehingga bisa diatasi dicapil ternyata pakai surat SPTMJ, maksudnya bisa keluar. Nah, yang seperti seperti ini lalu kita siapkan sebenarnya mau kita buat yang kayak apa. Jadi pada intinya kami sangat mendukung adanya langkahnya Mas Alvin untuk membuat aplikasi WhatsApp bisnis dan Instagram. Begitu kira Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik, terima kasih Pak Nastoleh nggih, penguatan-penguatan yang diberikan untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mas Alvin Rizky. Nggih, baik, terima kasih Pak Nastoleh kedatangannya dalam tatap maya di Zoom meeting ini. Kemudian juga selamat untuk Mas Alvin nggih, nanti bisa mengaktualisasikan rancangan aktualisasinya pada masa habituasi. Ya, terima kasih Pak Nastoleh dan Mas Alvin. Mohon bisa leave Terima kasih meeting ya. banyak ya, Ya, Bu Rizka, sama-sama. Pak Derajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi